Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri Ahmad Mufiddin, yang kedua Roni Nur Rahmat, akan menjelaskan jihad dan radikalisme politik, agama, dan kekerasan global. Pada dasarnya, agama Islam mengajarkan kedamaian, kesetiakawanan, dan saling hormat menghormati, membangun kesetiakawanan baik dalam seagama maupun penganut agama lain. Islam sejatinya adalah agama yang memberikan keamanan, kenyamanan, ketenangan, dan ketenteraman bagi semua makhluk. Tidak ada satupun ajaran yang di dalamnya mengajarkan kepada umatnya untuk membenci dan melukai makhluk lain. Realitas kekinian menunjukkan bahwa kekerasan, politik uang, kemiskinan, dan korupsi masih mendominasi warna kehidupan politik Indonesia. Tragedi yang menimpa warga Ahmadiyah, Syiah, dan konflik agama yang sering terjadi telah menodai keharmonisan kehidupan keberagaman. Kilas balik dari kekerasan yang pernah terjadi lebih kejam berlangsung dalam konflik antar etnis dan antar agama seperti Pontianak, Sampik, Ambon, dan Poso. Bahkan dalam beberapa bulan terakhir menguatnya kembali isu terorisme dan radikalisme agama yang ditandai dengan fenomena gerakan ISIS yang merabak di beberapa wilayah Nusantara, mengejolaknya ancaman terorisme Poso, dan pencekalan akibat penggunaan nama Muhammad dan Ali di bandara yang diidentikan dengan teroris semakin memanaskan keadaan. Dari penjelasan di atas dapat kami simpulkan rumusan masalah, yaitu ada dua pokok pembahasan yang akan kami bahas nanti, yaitu yang pertama, apa pengertian jihad dan radikalisme, dan yang kedua, apa penyebab radikalisme agama. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian jihad dan radikalisme. Pengertian jihad dan radikalisme secara etimologis, jihad berasal dari kata juhud yang artinya kekuatan atau kemampuan. Jihad adalah perjuangan. Dari akar kata yang sama, jihad juga dapat diartikan sebagai ujian, sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Imran surah ayat 142. Sedangkan menurut Al-Raghib Al-Asfani, sebagaimana dikutip oleh Rahimin, kata al-jihad dan mujahadah berarti mencurahkan kemampuan dalam menghadapi musuh. Sultan Mansur menyatakan bahwa jihad adalah bekerja sepenuh hati. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jihad memiliki 3 makna, yaitu 1. Usaha dengan upaya untuk mencapai kebaikan. Yang kedua, usaha sungguh-sungguh membela agama Allah dengan mengorbankan harta benda, jiwa, dan raga. Yang ketiga, perang suci melawan kekafiran untuk mempertahankan agama Islam. Sedangkan menurut istilah syara terminologis, jihad adalah mencurahkan kemampuan untuk membela dan mengalahkan musuh demi menyebarkan dan membela Islam. Yusuf Qaradawi membagi jihad menjadi 3 tingkatan. Pertama, jihad terhadap musuh yang tampak. Kedua, berjihad menghadang godaan setan. Dan ketiga, berjihad melawan hawa nafsu. Sebagaimana diungkapkan oleh Sultan Mansur di atas, yang menyatakan bahwa jihad merupakan bekerja sepenuh hati. Menurutnya, jihad dalam arti ini harus melalui 3 tahap. Yang pertama, adanya roh suci yang menghubungkan makhluk dengan Khaliknya. Yang kedua, roh suci itu menimbulkan tenaga dinamis, aktif yang tahu berbuat sesuai dengan tempat, waktu, dan keadaan. Yang ketiga, dimulai dengan ilmu yakin yang dengan peningkatan iman sampai kepada hak al-yakin. Istilah radikalisme berasal dari bahasa Latin radik yang artinya akar, pangkal, bagian bawah, atau bisa juga berarti menyeluruh habis-habisan dan amat keras untuk menuntut perubahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, radikalisme berarti 1. Paham atau aliran yang radikal dalam politik. Yang kedua, paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Yang ketiga, sikap ekstrim dalam aliran politik. Istilah radikal dan radikalisme berasal dari bahasa Latin radik dan radicus, yang menurut The Concise Oxford Dictionary tahun 1987 berarti akar, sumber, atau asal mula. Kamus Ilmiah Populer karya
Muhammad M. Dahlan Al-Barri menuliskan bahwa radikal sama dengan menyeluruh, besar-besaran, keras, kokoh, dan tajam. Hampir sama dengan pengertian itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1990, radikal diartikan sebagai cara menyeluruh, habis-habisan, amat keras menuntut perubahan dan maju dalam berpikir atau bertindak. Dalam pengertian lebih luas, radikal mengacu pada hal-hal mendasar, pokok, dan esensial. Berdasarkan konotasinya yang luas, kata itu mendapatkan makna teknis dalam berbagai ranah ilmu, politik, ilmu sosial, bahkan dalam ilmu kimia dikenal istilah radikal bebas. Sedangkan istilah radikalisme dalam Kamus Ilmiah Populer karya M. Dahlan Al-Barri diartikan sebagai paham politik kenegaraan yang menghendaki perubahan dan perombakan besar sebagai jalan untuk mencapai kemajuan. Radikalisme bisa dibedakan ke dalam dua level, yaitu level pemikiran dan level aksi atau tindakan. Pada level pemikiran, radikalisme masih berupa wacana, konsep, dan gagasan yang masih diperbincangkan, yang intinya mendukung penggunaan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan. Adapun pada level aksi atau tindakan, radikalisme bisa berada pada ranah sosial, politik, dan agama. Pada ranah politik, paham ini tampak tercermin dari adanya tindakan memaksakan pendapatnya dengan cara-cara yang inkonstitusional, misal berupa tindakan mobilisasi massa untuk kepentingan politik tertentu dan berujung pada konflik sosial. Selanjutnya, makna jihad dan radikalisme menurut Quraisy Shihab. Menurut Quraisy Shihab, kata jihad terulang dalam Al-Quran sebanyak 41 kali dengan berbagai bentuknya. Kata jihad terambil dari kata jahad yang berarti letih atau sukar. Jihad memang sulit dan menyebabkan keletihan. Ada juga yang berpendapat bahwa jihad berasal dari akar kata juhud yang berarti kemampuan. Ini karena jihad menuntut kemampuan dan harus dilakukan sebesar kemampuan. Dari kata yang sama tersusun ucapan jahidah bi al-rajul yang artinya seseorang sedang mengalami ujian. Terlihat bahwa kata ini mengandung makna ujian dan cobaan, hal yang wajar karena jihad memang merupakan ujian dan cobaan bagi kualitas seseorang. Di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi ditemukan aneka ragam jihad, bermula dari jihad dengan hati untuk melahirkan atau mengukuhkan tekad, dengan lidah untuk menjelaskan dan membuktikan kebenaran, dengan tenaga, dengan harta, sampai dengan nyawa demi tegaknya nilai-nilai ajaran Islam. Ada hadis yang berbunyi, siapa yang berjuang demi tegaknya kalimat Allah, maka dia telah menelusuri sabilah atau jalan Allah. Demikian sabda Nabi SAW. Jadi tujuannya bukan menumpahkan darah apalagi membunuh, tetapi meninggikan nilai-nilai agama Allah. Perlu dicatat bahwa salah satu dari ajaran agama Allah adalah memberi kebebasan kepada setiap penganut agama atau kepercayaan untuk melaksanakan tuntutan agama atau kepercayaan mereka, walau tuntutan tersebut bertentangan dengan ajaran Islam. Itu yang ditegaskan oleh firman Allah yang pada mulanya ditujukan pada para kaum musyrik penyembah berhala, yang berbunyi lakum dinukum waliyadin. Memang jika mereka menghalangi kaum muslimin untuk melaksanakan tuntutan agama, maka sikap mereka harus dihadapi dengan cara apapun, walau sampai tingkat pertempuran. Atas dasar yang dikemukakan di atas, keliru membatasi makna jihad hanya pada peperangan bersenjata. Bukankah Allah telah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk berjihad dengan menggunakan Al-Quran ketika beliau masih di Makkah, di mana kekuatan bersenjata ketika itu belum dimiliki? Allah berfirman pada surat Al-Furqan ayat 52 yang berbunyi, fala tuti'il kafirin wajahidhum bihi jihadan kabira, yang artinya janganlah patuh kepada orang-orang kafir dan berjihadlah menghadapi mereka dengan Al-Quran, jihad yang besar. Jihad yang dimaksud di sini pasti bukan penggunaan kekerasan, tetapi ia adalah berusaha dengan semua kemampuan membulatkan tekad menghadapi kesulitan, serta upaya menjelaskan nilai-nilai agama kepada mereka yang menentangnya. Allah memerintahkan Nabi SAW untuk berjihad menghadapi orang-orang musyrik dan munafik.
Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghlud 'alaihim wa hum jahannam wa bi'sal masir. Yang artinya, hai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka jahanam dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Quran Surat At-Tahrim ayat 9. Sejarah menjelaskan bahwa tidak seorang munafik pun yang beliau hukum mati walau pelanggaran beratnya telah berulang kali, seperti halnya pemimpin kaum munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika Sayyidina Umar mengusulkan kepada Nabi SAW agar yang bersangkutan dihukum mati, maka beliau bersabda, nanti orang akan berkata bahwa Muhammad membunuh sahabat-sahabatnya. Jika demikian, arti jihad pada ayat di atas pun bukanlah penggunaan senjata atau pertempuran. Bukankah sangat populer riwayat yang menyatakan bahwa Nabi SAW bersabda ketika kembali dari perang Tabuk bahwa kita baru saja kembali dari jihad kecil menuju jihad yang besar. Di sisi lain diriwayatkan bahwa istri Nabi SAW, Sayyidah Aisyah, pernah bertanya kepada Nabi SAW, apakah wanita wajib juga berjihad? Nabi memberikan salah satu contoh dari jihad pertempuran dengan bersabda, jihad mereka haji dan umrah. Apakah ada jihad tanpa peperangan? Nabi menegaskan, ya, ada jihad tanpa pertempuran. Hal lain yang menunjukkan bahwa jihad bukanlah bertujuan dasar membunuh atau melakukan kekerasan adalah bahwa Nabi SAW dalam aneka pertempuran selalu menawarkan kepada lawan sebelum bertempur 3 alternatif. Yang pertama, memeluk Islam atau tetap memeluk agama atau kepercayaan mereka, tetapi menjadi penduduk yang baik dengan membayar jizyah, pajak sebagai imbalan pembelaan terhadap mereka serta penggunaan mereka terhadap fasilitas umum, atau ditindak atau diperangi jika mereka menolak kedua tawaran tersebut. Penindakan itu pun tidak otomatis berarti pembunuhan. Jihad masa kini bukanlah bagaimana kita mati di jalan Allah, melainkan bagaimana kita hidup di jalan Allah SWT. Kemudian jihad dan radikalisme menurut Syed Qutb. Syed Qutb menentang keras pendapat sebagian ulama yang menyatakan bahwa jihad itu bersifat defensif. Qutb menekankan bahwa jihad fisik itu dilakukan bila dakwah Islam dirintangi. Bila dakwah atau jihad dengan lisan tidak dirintangi, maka jihad dengan lisan itulah yang dilakukan. Jihad dengan lisan dan penjelasan akan mudah dilakukan jika saja antara manusia dan dakwah ini tidak ada aral yang merintanginya. Kebebasan dakwah terjamin dan mereka pun terbebas dari tekanan eksternal. Syed Qutb melanjutkan bahwa pada periode Mekah hingga periode awal hijrah ke Madinah, kaum muslimin tidak diperintahkan untuk berperang. Mereka hanya diperintahkan, yang artinya pada surat Quran surat An-Nisa ayat 77, yang artinya, tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tanganmu dari berperang, dirikanlah sembahyang dan tunaikanlah zakat. Setelah diwajibkan kepada mereka berperang, tiba-tiba sebagian dari mereka, golongan munafik, takut kepada manusia musuh seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih sangat dari itu takutnya. Mereka berkata, ya Tuhan kami, mengapa engkau wajibkan berperang pada kami? Mengapa tidak engkau tangguhkan wajib berperang kepada kami sampai kepada beberapa waktu lagi? Katakanlah, kesenangan di dunia ini hanya sebentar, dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa, dan kamu tidak akan dianiaya sedikit pun. Tidak diizinkannya berperang pada periode Mekah ini menurut Syed Qutb karena beberapa kemungkinan. Telah terjaminnya kebebasan berdakwah di Mekah, dan fase Mekah adalah fase pendidikan dan persiapan serta untuk menghindari peperangan di setiap rumah, karena antara keluarga di Mekah masih banyak yang belum Islam. Kemudian Allah mengizinkan berperang dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 190,
yang artinya dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Tetapi janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Sayyid Qutb mengatakan bahwa peperangan dalam Islam mengalami perkembangan yang menarik. Pertama diharamkan, lalu diizinkan, lalu diperintahkan hanya untuk orang-orang yang memulai peperangan. Kemudian terakhir diperintahkan untuk memerangi seluruh kaum musyrik yang ada. Sayyid Qutb juga membantah kaidah pergerakan Islam dan jihad sebagai sifat mempertahankan diri. Menurutnya orang-orang yang menyandarkan pada alasan-alasan yang sifatnya pertahanan bagi perluasan pergerakan Islam adalah orang-orang yang terperdaya pada serangan orientalis. Jihad yang tidak defensif itu merupakan landasan bagi pemulihan manusia di muka bumi, untuk mengeluarkan manusia dari penghambaan kepada hamba menuju penghambaan kepada Allah. Mereka yang menyalahpahami pengertian jihad sebagaimana yang diajarkan Islam seringkali juga merupakan syarat mutlak bagi tegaknya jihad dalam berbagai ragam dan aspeknya, yakni apa yang diistilahkan dengan mujahadah. Mujahadah adalah upaya menekan gejolak nafsu dan aneka rayuan yang dapat mengalihkan seseorang dari tujuan yang benar. Mujahadah dibutuhkan setiap saat, termasuk ketika melaksanakan jihad. Lebih-lebih dalam konteks pertempuran, ia dibutuhkan sebelum, pada saat, dan sesudah pertempuran. Sebelum pertempuran, sang mujahid dituntut memahami dan menghayati tujuan sambil membentengi jiwanya dari aneka ambisi duniawi, kepentingan pribadi atau sekelompok. Saat pertempuran, ia harus selalu mengingat tujuan pertempuran sehingga ia tidak terdorong untuk melakukannya akibat dendam pribadi, serta bersedia segera menghentikannya jika tujuan telah tercapai atau jika tujuan telah menyimpang dari apa yang dibenarkan agama. Sedang setelah usainya pertempuran, ia masih dituntut untuk terus memelihara hatinya agar jangan sampai kemenangan menjadikannya angkuh atau berlaku sewenang-wenang terhadap pihak lain. Kesalahpahaman tentang makna jihad itu diperparah juga melalui sekian banyak kitab, bahkan melalui terjemahan beberapa ayat Al-Quran. Misalnya kata qital tidak jarang mereka pahami dalam arti pembunuhan, padahal kata itu bermakna peperangan atau kutukan. Sikap tegas yang tidak selalu mengakibatkan pembunuhan. Kata anfusikum diartikan sebagai jiwa atau nyawa, padahal ia berarti seluruh totalitas manusia, yakni nyawa atau fisik, ilmu, tenaga, pikiran, bahkan waktu, karena semua hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari totalitas manusia. Dari pernyataan atau penjelasan di atas dapat saya simpulkan bahwa menurut Quraisy jihad tidak dibatasi pada konteks kekerasan, apalagi sampai pada tataran pertumpahan darah semisal peperangan. Ia juga dapat berarti tuntutan untuk mengaktualisasikan kemampuan non-fisik dalam mengatasi sebuah persoalan. Dalam konteks sekarang, jihad lebih dekat dipahami sebagai kegiatan non-fisik, bukan fisik, sehingga orientasinya lebih kepada mati di jalan Allah, melainkan hidup di jalan Allah. Sedangkan menurut Sayyid Qutb, jihad itu tidak bersifat defensif, karena sejatinya jihad secara fisik itu diperlukan ketika dakwah Islam dirintangi. Jadi itu sekian penjelasan mengenai jihad dan radikalisme dari saya. Kemudian akan dilanjutkan teman saya yang akan menjelaskan tentang penyebab terjadinya radikalisme agama. Yang selanjutnya ialah penyebab radikalisme agama. Peningkatan radikalisme keagamaan banyak berakar pada kenyataan. Kian merabatnya berbagai penafsiran, pemahaman, aliran, bahkan sekte di dalam atau intra satu agama tertentu. Menurut Azumardi Azra, di kalangan Islam radikalisme keagamaan itu banyak bersumber dari yang pertama, pemahaman keagamaan literal, sepotong-sepotong terhadap ayat Al-Quran. Pemahaman seperti ini hampir tidak memberikan ruang bagi akomodasi dan kompromi dengan kelompok-kelompok muslim lain.
yang umatnya moderat, dan karena itu menjadi arus utama atau mainstream kelompok umat Islam berpaham seperti ini sudah muncul pada masa Khulafaur Rasyidin yang keempat, Ali bin Abi Thalib, dalam bentuk kaum Khawarij yang sangat radikal dan melakukan banyak pembunuhan terhadap pemimpin muslim yang mereka nyatakan kafir. Yang kedua, bacaan yang salah terhadap sejarah Islam dikombinasikan dengan idealisasi berlebihan terhadap Islam pada masa tertentu. Ini terlihat dalam pandangan dan gerakan Salafi, khususnya pada spektrum sangat radikal seperti Wahabiyah yang muncul di Semenanjung Arabia pada akhir abad 18 awal sampai dengan abad 19 dan terus merapat sampai sekarang ini. Tema pokok kelompok dan sel Salafi ini adalah pemurnian Islam, yakni pembersihan Islam dari pemahaman dan praktek keagamaan yang mereka pandang sebagai bid'ah, yang tidak jarang mereka lakukan dengan cara kekerasan. Dengan pemahaman dan praktis keagamaan seperti itu, kelompok dan sel radikal ini menyepal atau splinter dan mainstream Islam yang memegang dominasi dan hegemoni otoritas teologis dan hukum agama dan sekaligus kepemimpinan agama. Karena itu, reaksi keras sering muncul dari kelompok-kelompok mainstream arus utama dalam agama. Mereka tidak jarang mengeluarkan ketetapan bahwa fatwa yang menetapkan kelompok-kelompok sempalan tersebut sebagai sesat dan menyesatkan. Ketetapan atau fatwa tersebut dalam prakteknya tidak jarang pula digunakan kelompok-kelompok mainstream tertentu sebagai dasar dan justifikasi untuk melakukan tindakan main hakim sendiri. Yang ketiga, deprivasi politik, sosial dan ekonomi yang masih bertahan dalam masyarakat. Pada saat yang sama, desorientasi dan dislokasi sosial budaya dan ekses globalisasi dan semacam sekaligus merupakan tambahan faktor-faktor penting bagi kemunculan kelompok-kelompok radikal. Kelompok sempalan tersebut tidak jarang mengambil bentuk kultur yang sangat eksklusif, tertutup dan berpusat pada seseorang yang dipandang karismatik. Kelompok-kelompok ini dengan dogma ekstologis tertentu bahkan memandang dunia ini sudah menjelang akhir zaman dan kiamat. Sekarang waktunya bertaubat melalui pemimpin dan kelompok mereka. Doktrin dan pandangan teologis seperti ini tidak bisa lain dengan segera dapat menimbulkan reaksi dari agama-agama mainstream yang dapat berujung pada konflik sosial. Radikalisme keagamaan jelas berujung pada peningkatan konflik sosial dan kekerasan bernuansa intra dan agama, juga bahkan antar umat beragama dengan negara. Ini terlihat jelas misalnya dengan meningkatnya aktivitas penutupan gereja di beberapa tempat di mana kaum muslim mayoritas seperti di Bekasi, Bogor, dan Temanggung belum lama ini. Atau penutupan masjid mushola di daerah mayoritas non-muslim di berbagai tempat di tanah air seperti di Bali pasca bom Bali Oktober 2002. Termasuk pula anarkisme terhadap berbagai fasilitas dan masjid-masjid Ahmadiyah serta para jemaatnya. Berbagai tindakan kekerasan terhadap pengikut Ahmadiyah juga masih terus terjadi di sejumlah tempat, mulai dari Nusa Tenggara Barat, Parung, Sikosik, dan berbagai lokasi lain. Lalu ada juga kelompok Hardineres atau garis keras di kalangan muslim, menegakkan hukum sendiri atas nama syariah atau hukum Islam, seperti pernah dilakukan Laskar Jihad Ambon ketika terjadinya konflik komunal Kristen Muslim, atau razia-razia yang dilakukan Front Pembela Islam atau FPI dalam beberapa tahun terakhir ini, khususnya pada Ramadan, atas diskotik dan tempat-tempat hiburan lainnya atas nama Al-Amr Bilal Ma'ruf Ba'an
nahi anil munkar, atau menyeru dengan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Bagi mereka tidak cukup hanya amar ma'ruf dengan lisan perkataan, harus dilakukan pencegahan terhadap kemungkaran dengan tangan atau alat atau kekuatan. Sekaligus tindakan-tindakan seperti ini juga dapat memicu terjadinya konflik umat Islam mainstream seperti diwakili Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan banyak organisasi lain. Berulang kali menyatakan menolak cara-cara kekerasan meski untuk menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran sekalipun. Tetapi seruan organisasi-organisasi mainstream ini sering tidak efektif, apalagi di dalam organisasi-organisasi ini juga terdapat kelompok garis keras yang terus juga melakukan tekanan-tekanan intelektual terhadap kepemimpinan organisasi masing-masing. Masih berlanjut konflik sosial bernuansa intra dan antar agama. Dalam masa reformasi ini, sekali lagi disebabkan berbagai faktor amat kompleks. Yang pertama, memberikan dengan euforia kebebasan, di mana setiap orang atau kelompok merasa dapat mengekspresikan kebebasan dan kemauannya tanpa peduli dengan pihak-pihak lain. Dengan demikian, terdapat gejala menurunnya toleransi. Yang kedua, masing berlanjutnya fragmentasi politik dan sosial khusus di kalangan elit politik, sosial militer yang telah mengimbas ke lapisan bawah atau grassroots dan menimbulkan konflik horizontal yang laten dan luas. Terdapat berbagai indikasi konflik dan kekerasan bernuansa agama, bahkan provokasi kalangan elit tertentu untuk kepentingan mereka sendiri. Yang ketiga, tidak konsistennya penegakan hukum. Beberapa kasus konflik dan kekerasan yang bernuansa agama atau membawa simbolisme agama menunjukkan indikasi konflik di antara aparat keamanan dan bahkan kontestasi di antara kelompok-kelompok elit lokal. Yang keempat, meluasnya disorientasi dan dislokasi dalam masyarakat Indonesia karena kesulitan-kesulitan dalam kehidupan sehari-hari. Kenaikan harga kebutuhan sehari-hari membuat kalangan masyarakat semakin terhimpit dan terjepit. Akibatnya, orang-orang atau kelompok yang terhempas dan terkapar ini mudah dan mengarah pada melakukan tindakan emosional dan bahkan dapat disewa untuk melakukan tindakan melanggar hukum dan kekerasan.